warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai makhorijul huruf, sifat dan pembagiannya. Sebelum kita membahas lebih dalam, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa arti makhorijul huruf. Makhorijul huruf terdiri dari dua kata, yakni makhorijul. Makhorijul merupakan jamak dari kata makhroj yang artinya tempat keluar. Sedangkan huruf merupakan jamak dari kata harf yang berarti huruf. Jadi makhorijul huruf itu mempunyai arti tempat-tempat keluarnya huruf. Kemudian adapun macam-macam makhorijul huruf itu ada 5. Yang pertama yakni al-jauf, yang kedua al-halq, yang ketiga al-lisan, yang keempat asyafatain, dan yang kelima al-khayshum. Nah, kita bahas satu persatu dari al-jauf. Al-jauf itu rongga mulut dan tenggorokan. Jadi al-jauf itu tempatnya di rongga mulut dan tenggorokan, seluruh lubang tenggorokan sampai ruangan mulut. Kemudian huruf yang keluar dari tempat ini adalah alif mati yang jatuh setelah fathah, ya mati setelah kasroh, dan wawu mati setelah dhammah. Seperti lafadznya nuhaiha, itu termasuk al-jauf. Kemudian al-halq. Al-halq itu berarti tenggorokan, mulai dari pangkal tenggorokan sampai ujung tenggorokan. Huruf yang keluar dari tempat ini yaitu ada alif, ada hamzah, ada ha, ain, ha, ghain, kha. Nah, jadi huruf-huruf ini disebut huruf al-halq atau tenggorokan. Untuk selanjutnya yang ketiga yakni al-lisan yang berarti lidah. Adapun huruf-hurufnya qaf, kaf, jim, shin, ya, dha, lam, nun, ra, ta, zal, ta, shad, sin, zain, zat, zat, sa. Nah, kemudian yang keempat al-syafatain yang berarti dua bibir. Ada 4 huruf yakni fa, ba, mim, waw. Jadi al-syafatain itu dua bibir. Tempatnya keluar huruf itu di dua bibir. Kemudian yang kelima yakni al-khayshum. Al-khayshum berarti pangkal hidung. Huruf yang keluar apa saja? Yakni huruf gunnah, mim dan nun syiddah, mim mati bertemu mim dan ba, serta nun mati atau tanwin ketika dibaca ikhfa, iqlab, dan idgham bi gunnah. Makhraj ini merupakan pindahan dari makhraj aslinya, huruf mim dan nun. Setelah mengenal macam-macam makhorijul huruf, sekarang kita ke sifat-sifat huruf. Kita bahas satu persatu hurufnya, yaitu huruf alif atau hamzah. Memiliki sifat jahr dan syiddah, yang artinya nafas tidak keluar dan suara tertahan. Jadi ketika kita mengucapkan alif atau a, i, u itu nafasnya tidak keluar. Kemudian ba. Ba itu memiliki sifat jahr, syiddah, dan qalqalah, yaitu di mana nafas tidak keluar, suara tertahan, dan mantul. Kemudian yang ketiga ta. Ta itu bersifat hamas dan syiddah, yaitu suaranya tertahan dan mendesis. Ta, ta. Kemudian ta. Ta itu memiliki sifat hamas dan rokhawah, yang artinya mendesis
dan suara tidak tertahan. Tha. Kemudian jim. Sifatnya yaitu jahar, syiddah, dan qalqalah. Nafasnya tidak keluar, suara tertahan dan mantul. Jadi kalau mengucapkan huruf jim itu nafasnya tidak keluar, bukan ja, jim, bukan seperti itu, tapi jim, ja. Kemudian yang keenam yakni ha. Ha itu memiliki sifat hamas dan rokhawah, mendesis dan suara tidak tertahan. Jadi kalau mengucapkan huruf ha itu harus bersih. Ha. Selanjutnya yang ketujuh yakni kha. Kha ini memiliki sifat hamas dan rokhawah, mendesis dan suara tidak tertahan. Nah, beda dari ha tadi yang harus bersih, istilahnya kalau kha itu kotor. Kha. Kemudian yang ke-8 yakni dal. Dal memiliki sifat jahar, syiddah, dan qalqalah. Keterangannya, nafas tidak keluar, suara tertahan dan mantul. Da. Jadi bukan da, tapi da. Kemudian za. Za itu memiliki sifat jahar dan rokhawah. Nafasnya tidak keluar dan suaranya tidak tertahan. Kemudian yang ke-10 ro. Itu jahar, baini, dan takrir, yang artinya nafas tidak keluar, suara sedang dan bergetar. Ro. Kemudian yang ke-11 zain, memiliki sifat jahar, rokhawah, dan syafir, yang artinya nafas tidak keluar, nyerwit, dan suaranya tidak tertahan. Yang ke-12 sin, memiliki sifat hamas, rokhawah, dan syafir, yang artinya mendesis, nyerwit, dan suaranya tidak tertahan. Nah, selanjutnya shin, memiliki sifat hams, rokhawah, dan tafashi, yakni mendesis, nafas menyebar, suaranya tidak tertahan. Jadi shin. Kemudian yang ke-14 yakni shad. Shad memiliki sifat hamas, rokhawah, dan syafir, yang artinya mendesis, nyerwit, dan suara tidak tertahan. Shad. Kemudian yang ke-15 the. Sifatnya yakni jahar dan rokhawah, nafas tidak keluar dan suara tidak tertahan. Selanjutnya to. Jadi sifatnya memiliki sifat jahar, syiddah, dan qalqalah, di mana nafasnya tidak keluar, suara tertahan dan mantul. Kemudian yang ke-17 the. Memiliki sifat jahar dan rokhawah, yakni nafas tidak keluar dan suara tidak tertahan. Kemudian yang ke-18 yakni ain, memiliki sifat jahar dan baini, nafas tidak keluar dan suara sedang. Kemudian selanjutnya yang ke-19 yakni ghain, memiliki sifat jahar dan rokhawah, yang artinya nafas tidak keluar dan suara tidak tertahan. Selanjutnya yang ke-20 yakni fa, memiliki sifat hamas dan rokhawah, di mana artinya ini mendesis dan suaranya tidak tertahan. Fa. Kemudian yang ke-21 yakni huruf qaf, memiliki sifat jahar, syiddah, dan qalqalah. Jadi nafasnya tidak keluar, suara tertahan dan mantul. Qaf. Kemudian yang ke-22 yakni kaf, memiliki sifat hamas dan syiddah, yang artinya
mendesis dan suaranya tertahan. Yang ke-23 yakni lam, yang memiliki sifat jahar dan baini, nafasnya tidak keluar dan suaranya sedang. Lam. Kemudian yang ke-24 yakni huruf mim, yakni memiliki sifat jahar dan baini, yang artinya nafas tidak keluar dan suaranya sedang. Kemudian yang ke-25 yakni nun, memiliki sifat jahar dan baini, yang artinya nafasnya tidak keluar dan suaranya sedang. Yang ke-26 yakni wawu, memiliki sifat jahar dan rokhawah. Keterangannya, nafas tidak keluar dan suaranya tidak tertahan. Selanjutnya ha, memiliki sifat hamas dan rokhawah, mendesis dan suaranya tidak tertahan. Ha, dalam. Kemudian yang terakhir yakni ya, memiliki sifat jahar dan rokhawah, yang artinya nafas tidak keluar dan suaranya tidak tertahan. Nah, materi yang disampaikan pada hari ini sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.